Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa Mongol adalah sebuah bangsa yang sejarah sudah mencatat bagaimana mereka dapat menaklukkan beberapa negeri di muka bumi. Hal inilah yang menjadikan mereka sangat amatir dalam merebut kekuasaan dan tidak memperdulikan siapa saja yang menjadi penghalang bagi mereka. Waktu pun berjalan dengan indah, kebengisan mereka pun berubah atas kehendak Allah, hingga terbentanglah sebuah cahaya yang masuk dalam dada-dada mereka, yakni sebuah hidayah Islam yang mengawali sebuah imperium besar pada masa itu di bawah panji kebenaran. Dan inilah sejarah masuk Islamnya bangsa Mongol. Asal-usul bangsa Mongol dapat dilacak hingga ke Gurun Gobi di tepian utara Cina. Mereka adalah suku-suku pengembara yang menyembah binatang, berhala, dan bahkan menyembah matahari. Salah satu kepercayaan yang subur di kalangan mereka disebut dengan Shamanisme. Mereka juga kerap mengkultuskan roh nenek moyang dan kerap menjanjikan sesajen kepada hewan-hewan buas dan sangat patuh kepada pemimpin dan dikenal dengan kejahatannya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa bangsa Mongol dan Tartar merupakan dua bersaudara. Mongol sendiri berkuasa bersama dua etnis lainnya saat Genghis Khan berhasil menginvasi banyak negara, dan suku-sukunya dinisbatkan kepada Cina dan Afghanistan. Sedangkan Tartar muncul sejak Timur Leng, dapat menganeksasi banyak negeri, termasuk negeri Muslimin, dan suku-sukunya dinisbatkan kepada Rusia, Siberia, serta semenanjung Crimea. Selain itu, terdapat pendapat lain bahwa Tartar merupakan asal dari kabilah yang darinya muncul beberapa bangsa lain, seperti Mongol, Turki, Saljuk, dan ada juga yang menyematkan kepada Cina, Rusia, dan Afghanistan. Oleh karena itu, para sejarawan berpendapat 35 tahun setelah mereka menginvasi negeri Muslimin, mayoritas bangsa Mongol sudah memeluk Islam, dan Allah memperkuat agama ini dengan mereka. Bahkan mereka tidak segan-segan memerangi keturunannya sendiri demi tegaknya Islam. Akan tetapi, menurut mayoritas Muslim, peletak dasar citra buruk bangsa Mongol dan Tartar adalah seorang yang bernama Timur Leng, di mana ia banyak menginvasi negeri-negeri, termasuk negeri Muslimin dengan cara dan gaya buruk yang mencoreng nama baik Muslimin. Salah satunya saat ia menyerang pasukan Turki Utsmani yang saat itu hampir saja menguasai Konstantinopel dan memenjarakan Sultan Bayazid I yang dijuluki Halilintar seperti seekor burung. Oleh karena itu, kita tidak dapat memungkiri bahwa bangsa Mongol dan Tartar tidak dapat terlepas dari karakter nenek moyangnya. Meskipun mereka sudah masuk Islam, hingga aspek dakwah dan akidah mereka tidak dapat disamakan dengan generasi awal Islam. Namun kita juga tidak bisa melepaskan sisi positif mereka dalam sejarah Muslimin. Bagaimana kontribusi mereka dalam melebarkan dan meluaskan dakwah tauhid dengan hasil yang memuaskan, dan meletakkan panji kebenaran hingga ke kawasan yang belum pernah tersentuh oleh kaum muslimin sebelumnya, menjadi perisai kuat dari benturan musuh yang terus menghantam tubuh umat ini. Wallahu a'lam. Dalam memahami suatu peristiwa, tidaklah lupa kita membahas tokoh sentral yang sangat dikenal dalam sejarah. Seperti nama yang satu ini, yakni sang panglima yang mempunyai semangat juang yang tinggi, yang bernama Genghis Khan. Ia dikenal sebagai pendiri Imperium Mongol yang terletak di kota Karakorum. Setelah berhasil menaklukkan beberapa suku-suku Tartar dan menyatukan mereka dalam satu pemerintahan, ia pun memulai penulisan undang-undang dan dikenal dengan Yasa yang menjadi kepercayaan mereka dalam beragama, serta hukum-hukum kenegaraan yang kitab tersebut bagi mereka sama seperti kitab suci Al-Quran bagi muslimin.
Genghis Khan dikenal sebagai panglima hebat dan bengis, serta terlalu berlebihan dalam bertindak. Oleh karena itu, ia dikenal dengan kekejamannya. Dalam waktu singkat, pasukan Tartar di bawah komandonya sudah banyak menaklukkan beberapa negeri dan membangun imperium besar dan luas yang terbentang dari timur Cina dan berakhir di barat Irak, Laut Khazar dan Rusia, sedangkan daerah selatan yaitu India dan sebelah utara yakni Laut Utara, dan semua itu diperoleh hanya dalam waktu singkat. Pada tahun 624 Hijriah, Genghis Khan wafat. Namun para ahli sejarah menggambarkan bagaimana sebelum kematian sang raja buruk ini, selama hampir 3 tahun tubuhnya tidak bisa digerakkan dan nafasnya begitu sesak. Sebelah matanya buta dan sebelahnya lagi hanya bisa memandang lemah hingga ajal menjemputnya. Pemakamannya pun dirahasiakan. Dalam sejarah dijelaskan, pada saat hari pemakamannya, banyak berdatangan dari berbagai negeri dalam menghadiri pemakaman tersebut. Namun setelah pemakaman itu selesai, semua yang hadir diberangus tanpa sisa demi menjaga kerahasiaan makam sang raja bengis ini. Dalam sejarah dijelaskan, sebelum kematian Genghis Khan, ia telah membagi-bagi wilayah kekuasaannya kepada putra-putranya dari istri pertama. Seperti mana undang-undang Yasa yang ia tulis. Di antara pembagian tersebut sebagai berikut. Putranya yang bernama Jochi mendapat negeri Rusia, Khwarizm, Kaukasia, dan Bulgar atau saat ini Khazan. Sementara Chagatai diberikan wilayah Uighur, Turkistan Barat, dan Transosania. Putranya yang bernama Tolui diberi wilayah Persia, Khurasan, negeri-negeri Arab, dan Asia Kecil yang bisa ia cangkup. Dan putra lainnya Ogedei diberi wilayah Mosul, sekarang disebut Mongolia, Cina, Khotan, sekarang disebut Turkistan Timur, dan wilayah Arab lainnya yang dapat ia cangkup. Jika kita membayangkan dengan nalar kecil ini, kita dapat membayangkan bagaimana kehidupan umat manusia, terkhusus umat muslim ke depannya. Namun Allah lah sang maha perkasa dan kuasa, di mana kehidupan bangsa yang telah membumi hanguskan kerajaan muslimin menjadi para kesatria hebat pada masanya. Bahkan dinasti Mughal di Hindia yang menjadi kekuatan hingga mencapai perluasan paling jauh pada zaman mereka. Keajaiban ini pun teringkas dalam ungkapan indah dari Syekh Abdul Hasan An-Nadawi rahimahullah. Sebelum Islam hanyut disapu bersih oleh arus kuat yang melandanya dan berbagai rambu dan wajahnya dihapuskan, mulailah dakwah Islam meluas secara tiba-tiba di tengah bangsa Tartar dan terwujudlah di tangan para dai Islam yang tidak bisa diwujudkan dengan pedang dan tombak ataupun kekuatan para raja dan penguasa. Mulailah Islam menyerap pada tubuh musuhnya serta memikat hati mereka. Ditambah lagi persaingan antara Islam, Kristen, dan Buddha yang saling berjuang demi merebut hati sang penguasa yang kejam. Namun sepertinya tidak mudah untuk menyaingi agama Islam. Padahal jika ditelisik dalam beberapa peristiwa, justru Islam sebuah agama yang tidak mudah dianut oleh bangsa Mongol, di mana kebencian bangsa Mongol sangat mendalam kepada muslimin. Bahkan raja mereka Genghis Khan pernah menginstruksikan untuk menghabisi setiap orang yang menyembelih ternak dengan aturan Islam. Kemudian instruksi ini dilanjutkan oleh Kublai Khan. Kaum muslimin pun sangat menderita oleh tekanan tersebut selama kurang lebih 7 tahun. Meskipun begitu, kenyataan tidak dapat dihapus oleh sejarah, di mana agama Allah pasti dan pasti menjadi pemenang. Di antara peristiwa tersebut akan kita paparkan sebagai berikut. 1. Berke Khan dari dinasti Jochi atau Mongol Utara. Ia adalah kepala kelompok Golden Horde atau dinasti Jochi atau Mongol Utara di Rusia antara tahun 1256 Masehi sampai 1267 Masehi, dan beliaulah pemimpin pertama Mongol yang masuk Islam. Sebab keislamannya, suatu hari ia bertemu dengan 2 orang kafilah pedagang dari Bukhara dan menanyakan perihal keyakinan yang mereka anut. Dengan penuh keyakinan, kedua kafilah itu pun menjelaskan tentang apa itu Islam.
Setelah menjabarkannya, Berke Khan pun masuk Islam. Semenjak itu Berke Khan menjadi perisai kuat dalam membela kaum muslimin dari sang penakluk Hulagu Khan. Dan pasukan muslimin berhasil mengusir mereka di Suriah. Di saat yang sama, 2 orang pasukan Mongol yang kalah meminta jaminan keamanan kepada Sultan. Sultan Baibars pun menjadikan kedua orang itu delegasi antara beliau dan Berke Khan. Salah satunya ketika 2 orang delegasi ini mengantarkan surat Sultan Baibars kepada Berke Khan dan kembali dengan menyampaikan kepada Baibars bahwa setiap pangeran dan putri yang berada di kerajaan Berke Khan telah memiliki imam dan muazin tersendiri, serta anak-anak mereka telah banyak menghafal Al-Quran di madrasah. Inilah jalinan kedekatan antara Sultan Mamluk Baibars dan Berke Khan, pemimpin Mongol dinasti Jochi atau Mongol Utara. Bukti dari kedekatan mereka adalah banyaknya orang-orang kelompok emas atau dinasti Jochi atau Mongol Utara ini yang menetap di Mesir dan memeluk agama Islam. 2. Tagudar Ahmad dari dinasti Ikhanat. Islam masuk di Persia secara berlahan-lahan, di mana Hulagu Khan berkuasa, yakni dinasti Ikhanat. Melihat bahaya yang akan mengancam, Hulagu Khan pun mengikat perjanjian dengan Raja Armenia dan pasukan salib. Tidak mengherankan karena melihat istri kesayangannya pun seorang Nasrani, dan sepeninggalnya pun sang anak Abaka Khan mengikat perjanjian bersama Santo Louis Raja Prancis, Charles Raja Sicilia, dan Raja Aragon yang bernama Jaume I untuk bersatu menaklukkan kekuatan muslimin yang terkenal dalam Konsili Layen II tahun 1274 Masehi. Harapan inilah yang sangat dinantikan pasukan salib agar Mongol menerima keyakinan mereka. Namun angan-angan itu pun sirna ketika Tagudar Ahmad menggantikan posisi saudaranya. Tagudar Ahmad adalah seorang Nasrani yang dibaptis saat kecil. Namun ketika dewasa, ia pun merubah keyakinannya menjadi Muslim yang taat berkat interaksinya dengan kaum muslimin yang menjadi tanggungannya. Dan jadilah ia raja pertama dinasti Ikhanat yang masuk Islam, hingga lewat kecintaan beliau terhadap Rasulullah SAW, beliau mengganti namanya menjadi Muhammad Khan, dan berlahan-lahan Islam pun tersebar lewat perjuangannya. 3. Ghazan, raja ke-7 dari dinasti Ikhanat. Begitu kuatnya Islam yang tersebar lewat perjuangan Muhammad Khan atau Tagudar Ahmad menjadikan Islam kuat pada masa itu. Segala penindasan pun dihanguskan baik dari tentaranya sendiri maupun dari pasukan Nasrani. Karena seperti yang sudah kita jelaskan di atas, bahwa ada kerjasama yang dilakukan sang kakek Hulagu dan pasukan salib. Mereka pun mengadukan perihal tersebut kepada Kublai Khan. Lantas ia mengutus sang keponakan Argun untuk merevolusi Tagudar Ahmad, dan Argun pun berkuasa antara tahun 1284 sampai 1291 Masehi dan mengangkat beberapa pejabat dari kalangan Nasrani. Sejak saat itulah umat Islam mengalami penindasan yang cukup hebat. Penyebaran agama Islam pun terhenti atas aksi Padokan yang merupakan dalang huru-hara di Persia. Hal ini pun terus berlanjut hingga masa penguasa Ikhanat ke-7 yang bernama Ghazan tahun 1295 Masehi sampai 1304 Masehi. Raja Tatar yang satu ini adalah putra dari Argun, putra Abaka, putra Tolui, dan putra Genghis Khan. Pada awalnya ia memeluk agama Buddha dan banyak mendirikan wihara-wihara dan bersahabat dekat dengan para pendeta, sehingga ia banyak mempelajari beragam keyakinan-keyakinan, salah satunya Islam. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, keislaman Ghazan tidak luput dari kerja keras sang amir Turki yang saleh yang bernama Tozun rahimahullah. Setelah memeluk Islam, Ghazan pun mengganti namanya menjadi Mahmud. Dalam sejarah dijelaskan Ghazan rahimahullah banyak merubah keadaan muslimin yang awalnya tertindas sepeninggal Tagudar Ahmad dan mengembalikan marwah Islam di hadapan musuhnya, hingga di masa saudaranya Oljetsu atau Muhammad Kodabandeh yang menjadi raja tahun 1340 Masehi. Ia dikenal sebagai orang yang memiliki pengaruh besar dalam jiwa bangsa Mongol dan menjadikan Islam paling unggul di kerajaan Ikhanat, tepatnya di Persia.
Selain itu, terdapat khan atau raja yang sangat menampakkan permusuhannya kepada muslimin, dan seorang khan atau raja yang sangat berjasa yang jarang diketahui. Insya Allah akan kita bahas di episode selanjutnya.